Hai, saya Meliana. Di sini saya akan mempresentasikan proyek PKM dengan judul Edukasi dan Pembukaan Akun E-commerce di aplikasi Shopee dalam rangka digitalisasi dan pemasaran produk usaha para pedagang lantai dasar Kopro Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Dengan nama kelompok, dengan Ketua Ray Aprisal, saya Meliana Prilly sebagai anggota, Mary Patricia, Clarissa Claudia, dan Selina Jessica. Penjelasan mengenai judul di sini, pemasaran secara digital e-commerce. Kenapa kami memilih digital e-commerce ini? Karena kami ingin membantu kalangan menengah ke bawah dalam proses penjualan secara online. Karena merebaknya pandemi COVID, membuat sulitnya dalam proses penjualan dan adanya PSBB. Nah, selain ini, e-commerce dapat dilakukan di rumah dengan online, dapat mempermudah penjual dan pembeli dapat bertemu di aplikasi yaitu Shopee. Kenapa marketing digitalisasi e-commerce? Karena merebaknya pandemi COVID di seluruh dunia dan banyak sekali PHK, pengangguran, dan belum adanya kestabilan perekonomian terjadi. Maka itu, kami memilih Shopee, memilih aplikasi marketing digital Shopee ini, selain untuk menambahkan informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat menengah ke bawah, kami ingin masyarakat menengah ke bawah juga memahami aplikasi dan teknologi yang semakin berkembang di Indonesia terutamanya. Jadi kami di sini akan mengedukasi bagaimana cara berjualan di tengah pandemi COVID saat ini agar lebih menarik dan bisa mudah dalam proses pembelian dan penjualan. Nah, data dan berdasarkan menurut Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta pada bulan Februari 2020. Angka ini naik 60.000, 0,6 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini jumlah pengangguran sebelum COVID. Pengangguran sebelum COVID aja udah 6,88 juta. Angka pengangguran ini belum terhitung sebelum pandemi COVID virus merebak di Indonesia. Bayangkan, sebelum pandemi aja pengangguran sudah semakin tinggi. Setelah pandemi, banyak sekali perusahaan tutup, banyak sekali pengangguran di mana-mana. Pedagang pun sulit untuk menjualkan produk-produk mereka, jasa mereka. Di sini, kami memilih Shopee sebagai aplikasi dalam penjualan online. Selain itu, Shopee saat ini merupakan e-commerce yang sedang booming. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih mempercayakan aplikasi Shopee dalam proses pembelian ataupun penjualan secara online. Dampak dari pandemi COVID, pengangguran di mana-mana, kelaparan pun terjadi di seluruh dunia, ancaman krisis ekonomi semakin tidak teratur, naik turunnya saham membuat kondisi ini semakin sulit. Tetapi pertumbuhan pasar e-commerce terus melonjak naik. Kami melihat peluang e-commerce dan membuat kami memilih untuk mengedukasi para pedagang untuk menjualkan produk dan jasa di aplikasi Shopee ini. Karena kami melihat pertumbuhan yang cukup signifikan menaik tiap tahun, membuat adanya peluang yang terjadi di sini. Perkenalkan, nama saya Mary dari angkatan 2017 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek PKM kelompok saya.
Sebelum saya menjelaskan project, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih pemasaran secara digital atau e-commerce. Jadi, e-commerce di sini adalah proses perdagangan mulai dari pembelian, penjualan, pengambilan data, bahkan sampai transaksi dilakukan secara elektronik. Masalah yang ingin kami pecahkan melalui proyek kami yaitu karena kami melihat sekarang ini khususnya di Indonesia sedang mengalami COVID 2019 yang mengakibatkan pedagang-pedagang kecil tidak bisa berjualan karena adanya juga pelaturan dari pemerintah seperti PSBB. Maka dari itu kami ingin memberikan solusi kepada masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu pemasaran secara digital atau online dengan aplikasi Shopee. Mengapa harus aplikasi Shopee? Karena kami melihat sendiri bahwa aplikasi Shopee ini banyak diminati sehingga kami memilih untuk mengedukasi masyarakatnya dengan menggunakan aplikasi Shopee. Untuk gambaran umum mitranya, di sini kita sudah bekerja sama dengan masyarakat di Tanjung Duren atau Kampung Kopro yang mempunyai toko-toko kecil dengan targetnya kami itu 5-10 toko, dan kami juga bekerja sama dengan RPTRA dalam pelaksanaan kegiatan, dan juga aktivitas kegiatannya ini dilakukan di RPTRA dengan kita nantinya akan melihat selama triwulan tentang perkembangannya itu seperti apa. Kayak gitu, dengan targetnya itu kita usianya 20-40. Berikut buktinya. Di sini kita sudah mencari beberapa mitra dan kita melakukan pembagian dalam pencarian mitra dikarenakan waktunya yang tidak tepat sehingga kita harus membagi dalam mencari mitranya. Tujuan dari proyek kami yaitu kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat yang mempunyai toko-toko kecil dan juga RPTRA dalam menjalankan bisnisnya, yaitu dengan pembukaan akun e-commerce pada aplikasi Shopee. Kemudian kami juga ingin memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruhnya yaitu pemasaran secara digital ataupun e-commerce. Juga di sini kami berharap nantinya mitra akan dapat berbisnis secara mandiri dan juga dapat membuka lapangan kerja bagi orang banyak. Tujuan dari proyek yang kami buat yaitu tentunya bermanfaat bagi masyarakat, di mana kita memberikan solusi di masa pandemik sekarang ini. Dan juga proyek yang kami buat ini tidak mengubah aktivitas mereka, hanya polanya yang diubah menjadi kegiatan secara online dengan pembuatan akun e-commerce melalui aplikasi Shopee. Di mana dengan akun aplikasi Shopee ini juga mereka nantinya akan menjangkau secara luas, kemudian menghemat waktu, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian manfaatnya juga di sini kita memperkenalkan e-commerce sebagai pilihan bisnis internet wirausaha modern kepada masyarakat khususnya pada Kampung Kopro di Jakarta Barat. Dan bentuk kegiatannya yaitu secara online melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pemasaran digital atau e-commerce melalui aplikasi Shopee. Targetnya Kampung Kopro, Jakarta Barat, targetnya 5-10 toko. Nah, ini anggaran biayanya 0, kenapa? Karena kita tidak memakai biaya sama sekali, langsung memakai dengan internet, koneksi internet. Jadwal kegiatannya minggu pertama menentukan target, minggu kedua bertemu dengan target 5-10 toko, terus minggu ketiga seminar mengenai project, terus minggu keempat praktek dan kontrol progresnya, dan minggu 5 adalah pemasaran hasil projectnya. Nah, ini bagaimana cara mengedukasi pemasaran secara digital melalui aplikasi Shopee. Nah, nantinya saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengedukasi pemasaran secara digital. Nah, yang pertama itu bisa buka browsernya, lalu ketik Shopee pada halaman muka. Nah, ini contohnya Shopee Seller Center. Oke, di sini. Nah, di sini kan ada email dan password. Bagi yang belum punya,
akan baru, misalkan beranda Shopee, terus daftar. Daftar melalui apa nih? Nomor telepon, contohnya sekian, berikutnya, lalu ikuti petunjuknya. Nah, ketika sudah daftar, bagaimana sih cara menguploadnya? Oke. Nah, cara uploadnya, yang pertama kita masukin username kita dulu, lalu passwordnya. Nah, di sini ada produk, di sini ada tambah produk saya. Klik, lalu masukkan nama, kategorinya misalkan makanan beras gitu. Nah, di sini ada makanan minuman, ada kategorinya. Nah, diketik aja misalkan beras. Nah, berarti kan makanan lainnya, misalkan lanjut. Nah, di sini ada deskripsi produknya, masukkan deskripsinya, misalkan berasnya itu sekilo, beras 5 kilo, enak digunakan, enak untuk dikonsumsi. Nah, ini. Terus lalu ada kategorinya, mereknya apa, mereknya sudah terdaftar. Kalau misalkan belum terdaftar, bisa misalkan Pramos. Nah, kalau misalkan tidak terdaftar, ada klik di sini untuk buat daftar sendiri. Terus kadaluarsanya berapa, harganya misalkan 100.000. Stoknya misalkan ada 50. Stoknya itu makanannya ya, ada berapa banyak di gudang Bapak Ibu. Nah, ini foto produknya. Tinggal difoto aja, lalu dimasukkan. Lalu pengirimannya, beratnya jangan lupa dimasukkan, misalkan 5 gitu. Nah, di sini ada muncul sendiri. Pengirimannya terserah Bapak Ibu mau pakai apa. Lalu simpan dan tampilkan. Nah, begini cara pemakaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis digital marketing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.